Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nur Wahid, nomor induk mahasiswa 05207645 dari program studi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab dua pertanyaan mengenai term dan sesat pikir atau logical fallacy. Baik, masuk ke pertanyaan yang pertama. Dalam logika, term itu kata atau kumpulan kata yang mewakili suatu ide, konsep, atau objek. Nah, term ini sangat penting karena digunakan sebagai subjek atau predikat dalam sebuah proposisi. Term terbagi tiga jenis, yaitu ada term singular. Apa sih term singular? Term yang hanya menunjuk pada satu objek atau individu tertentu saja. Sebagai contohnya, Presiden pertama Republik Indonesia. Term ini hanya merujuk kepada Bapak Ir Soekarno. Lalu yang kedua, term umum atau universal. Term umum adalah term yang dapat digunakan menyebut semua anggota dari suatu kelompok atau kelas. Term ini tidak terbatas pada suatu individu saja. Contohnya, seperti kata manusia, yang mencakup semua manusia di dunia. Term kolektif. Term kolektif adalah term yang merujuk pada suatu kumpulan atau kelompok individu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Contohnya, keluarga. Berarti seluruh anggota keluarga sebagai satu unit. Dengan memahami jenis-jenis term ini, kita bisa membuat kalimat atau argumen yang lebih jelas. Sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran yang terjadi ketika seseorang membuat kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah. Hal ini bisa terjadi dikarenakan perbincangan yang menyesatkan secara sengaja maupun tidak disengaja, sehingga kesimpulan yang dihasilkan menjadi tidak valid. Menurut Irving M. Copy, sesat pikir terbagi dua kelompok besar. Yang pertama, sesat pikir formal. Sesat pikir ini terjadi dikarenakan kesalahan dalam bentuk struktur atau logika argumen itu sendiri. Yang kedua, sesat pikir informal. Sesat pikir ini terjadi karena kesalahan dalam isi atau konteks argumen, bukan pada bentuk logikanya. Bagaimana sih cara menghindari sesat pikir? Agar terhindar dari sesat pikir, kita harus memahami kaidah-kaidah logika dengan baik, berpikir secara kritis dan objektif. Dengan cara ini, kita bisa menghindari kekeliruan, penalaran, dan menghasilkan argumen yang lebih kuat dan valid. Dengan memahami dan mengenali sesat pikir, kita dapat meningkatkan berpikir secara kritis dan membuat keputusan yang lebih tepat dan secara rasional. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.